Lebih lanjut terkait dengan pembahasan Forum Bisnis dan Investasi ASEAN, sudah ada Puja Lestari yang akan melaporkan dari Senayan, Jakarta. Puja, selain soal potensi ekonomi, apa saja kemudian tantangan yang dihadapi ASEAN yang mengemuka di dalam forum ini? Ya, Patricia, betul sekali. Hari ini digelar ASEAN Investment Business and Summit 2023. ASEAN Business Investment Summit ini merupakan rangkaian dari event ASEAN Business Advisory Council Week yang bersamaan dengan ASEAN Investment Forum Day 2 yang digelar hari ini di Hotel Sultan Senayan. Acara ini dihadiri oleh 3.000 partisipan yang terdiri dari pelaku usaha, pelaku bisnis, delegates dari negara-negara anggota ASEAN dan juga delegates ataupun delegasi dari negara-negara yang menjadi mitra dan juga negara-negara undangan dari ASEAN. Tadi dalam pembukaannya, Sekjen ASEAN Kau Kim Horn menyoroti setidaknya terdapat 3 tantangan yang harus dihadapi oleh ASEAN ke depannya dalam sektor ekonomi. Tantangan yang pertama ini terkait dengan pengembangan UMKM. Sekjen ASEAN Kau Kim Horn menyebut bahwa UMKM di ASEAN harus mengadopsi digital dan berdasarkan hasil studi terakhir memang sudah ada 93% dari UMKM yang sudah mengadopsi pembayaran ataupun mengadopsi unsur-unsur digital di dalam bisnisnya. Namun meskipun sudah ada 93% UMKM yang mengadopsi digital, namun Kau Kim Horn menjelaskan bahwa terdapat beberapa tantangan. Di antaranya ialah kurangnya akses internet yang murah dan juga infrastruktur internet yang belum merata di seluruh negara-negara anggota ASEAN menjadi tantangan tersendiri. Dan kemudian tadi juga Sekjen ASEAN menyebut bahwa terdapat finance gap atau kesenjangan sebesar 300 billion US dollar yang dirasakan oleh para UMKM. Dan tadi juga disebutkan bahwa 39 juta UMKM yang ada di negara-negara anggota ASEAN ini masih terhalang oleh kredit-kredit yang masih mereka punyai untuk mengembangkan bisnis tersebut. Sehingga dengan adanya tantangan-tantangan tersebut, salah satu solusi yang ditawarkan oleh Sekjen ASEAN yang seharusnya harus diaplikasikan oleh negara-negara anggota ASEAN adalah untuk mengembangkan dan juga meningkatkan partisipasi antara sektor privat dan juga sektor publik, lalu kolaborasi antara konglomerat bisnis dan juga UMKM ataupun bisnis-bisnis kecil lainnya melalui program mentoring ataupun microfinancing UMKM. Kemudian tantangan yang kedua ialah Sekjen ASEAN menyebut bahwa saat ini bisnis mau tidak mau harus mengadopsi prinsip-prinsip yang sustainable atau prinsip-prinsip yang menerapkan kesejahteraan lingkungan. Dan berdasarkan hasil studi, saat ini hanya sedikit bisnis di ASEAN yang sudah menerapkan praktis sustainable ataupun praktik-praktik yang menyejahterakan lingkungan. Dan oleh karena itu, tantangan yang dihadapi oleh para bisnis ini ialah saat ini para UMKM kekurangan pengetahuan dan juga kekurangan akses informasi untuk menghadapi tantangan-tantangan lingkungan ke depannya. Sehingga bisnis mau tidak mau harus beradopsi dengan berbagai tantangan-tantangan environment yang ada, yaitu diantaranya iklim, cuaca, dan juga tantangan-tantangan lingkungan lainnya. Kemudian tantangan ketiga yang tadi disoroti oleh Sekjen ASEAN ialah terkait dengan gender equality. Dari hasil studi UN Women menyebut bahwa di negara-negara anggota ASEAN, untuk setiap $10 yang diperoleh oleh laki-laki di negara anggota ASEAN, perempuan di negara-negara anggota ASEAN hanya memperoleh $9 saja. Ini artinya masih ada kesenjangan antara pendapatan yang diperoleh oleh perempuan dan juga laki-laki di negara-negara anggota ASEAN. Dan meskipun data saat ini menunjukkan bahwa 57,2 perempuan di negara-negara anggota ASEAN ini sudah tergabung dalam labor force ataupun sudah bekerja, namun perempuan-perempuan di negara anggota ASEAN masih beresiko untuk termarginalisasi. Sehingga tantangan yang ketiga ini menjadi hal yang disoroti oleh Sekjen ASEAN yang menyebut bahwa negara-negara anggota ASEAN harus melakukan women empowerment ataupun mendukung perempuan untuk bergabung dalam pertumbuhan ekonomi ASEAN. Dan itu merupakan 3 tantangan yang disoroti oleh Sekjen ASEAN, dan saat ini ASEAN ABIS masih digelar di Hotel Sultan Senayan, Jakarta. Demikian Patricia, kembali ke Anda. Puja Lestari, terima kasih untuk informasi yang sangat komprehensif. Kami tentu nantikan informasi lebih lengkap di program-program selanjutnya. Selamat bertugas, Puja.